Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari kolom komentar. Sewaktu-waktu dibongkar bang untuk yang namanya DC backupnya gitu ya. Jadi di sini saya ingin review saja untuk DC backupnya, dimana saya memang masih menggunakan DC backup yang sederhana. Jadi memang ini sudah full DC ya, dimana semuanya menggunakan ini. Jadi kalau listrik mati maka masih terbackup seperti itu ya. Jadi di sini saya menggunakan full DC dengan aki motor. Nah ini juga ini switch management. Jadi saya masih menggunakan switch management satu saja. Kalau yang di sana masih cadangan, masih untuk coba-coba. Dan di sini untuk saya terangkan sedikit, dimana untuk yang 5 volt ini sudah tidak digunakan dikarenakan konsleting waktu itu. Jadi sudah rusak. Jadi saya mulainya dari 9 volt. Ini untuk switch management. Kemudian juga 24 volt untuk radio di atas, ini ada 3 kalau nggak salah, yaitu Mikrotik, LHG, kemudian light beam dan juga sektoral. Kemudian yang 12 volt ini untuk Mikrotik sana, Mikrotik itu 1. Kemudian yang 2 ini untuk JTE dan juga totaling yang ada di 50 meter dari rumah saya. Jadi posisinya di tiang listriknya sekitar bukan 50 meter lagi ya. Jadi ada sekitar 80 meteran, karena dari tiang ke tiang 50 meter kemudian ke rumah saya. Dan ini 12 volt, turun sampai sana sekitar 5-6 volt. Ya, separuh dari voltase, tapi di sana stabil. Dikarenakan totaling sendiri hanya membutuhkan 5 volt saja. Sedangkan JTE ini saya taruh di depan rumah kurang lebih 20 meter, itu masih berjalan karena saya menggunakan kabel LAN-nya itu PoE-nya pakai kabelan yang bagus itu, apa ya namanya lupa. Kemudian di sini untuk ini ada indikator aki 13,6. Kemudian di sini ada kipas. Jadi kipas ini berfungsi pada saat listrik mati maka kipas itu akan padam. Oke, ini kita contohkan, kita cabut, maka dia langsung drop ke 11. Nah, itu ya. Dan listrik ini mati 11,9 dan ini bisa bertahan sekitar 1 jam. Ya. Kemudian di sini kipasnya mati dan ini dia otomatis mengambil dari aki posisi yang di bawah. Seperti itu. Ini kita colokkan kembali. Nah, sekarang kita akan lihat dari belakang ya. Sesuai permintaan dari teman kita. Nah, di sini untuk akinya saya menggunakan GS ya, aki motor Astra. Jadi saya pakai aki baru kurang lebih 100 ribuan. Ini free maintenance ya, aki kering. Nah, kemudian kita lihat dari si belakangnya ini. Oke. Nah, ini adalah posisi dari belakang ya, dimana ini adalah rangkaian-rangkaiannya. Mungkin teman-teman ingin mencoba belajar untuk membuatnya sendiri ya, karena ini saya beli langsung jadi ya. Jadi langsung jadi, tinggal pakai saja. Mungkin kalau sekarang sih saya sudah buat satu untuk di BTS, tapi tidak menggunakan aki. Tujuannya agar menghilangkan adapter saja. Jadi di sana difokuskan menggunakan power supply. Nah, ini kalau saya perdekat, nah ini sini sepertinya ada sebuah dioda. Ini dioda ya.
kemudian ini ada apa lagi tuh ya. Jadi mungkin teman-teman yang paham. Lalu di atasnya di sini dari aki di sini dia lari ke sini dulu, kemudian baru turun ke step down dan step up. Nah mungkin ini yang step up, yang ini step upnya, yang ini step up, ini masih step down sepertinya ya. Dan ini di paralel seperti ini. Jadi ini minusnya, ini plusnya. Jadi plus-plusnya ini dari sini ya, dari apa? Dari step up dan step down-nya ya. Minusnya dia paralel langsung dari out-nya gitu. Dan untuk step down khusus yang paling pertama itu hanya bisa menggunakan 2 jack male, yaitu yang 5 volt. Waktu itu saya paksakan untuk 3, ternyata jebol, makanya rusak, sudah tidak bisa digunakan. Kemudian yang di tengah-tengah itu menggunakan 9 volt ya, itu dari step down yang di tengah. Lalu yang 12 volt itu sepertinya tidak menggunakan step down ya, dikarenakan yang di tengah-tengah itu tidak melalui out tapi melalui in. Kalau misalkan kita perjelas di sini, nah ini melalui in, nah ini innya, kemudian langsung ke sini. Nah, karena apa? Karena power supply-nya langsung 12 volt gitu. Jadi kecuali power supply-nya 48 volt, maka pasti keluarnya dari out-nya. Kemudian yang terakhir itu baru out karena step down. Nah, paling komponen yang paling agak sedikit mungkin saya masih tanda tanya adalah yang ini. Ini sepertinya harus untuk pengatur, di mana pada saat listrik mati maka dia harus mengambil yang namanya dari aki. Pada saat listrik menyala maka mengambil dari voltase rumah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman paham untuk masalah kelistrikan ini, mungkin bisa dijabarkan di kolom komentar agar saya juga bisa belajar dari itu, dikarenakan saya juga masih awam ya. Saya hanya menggunakan step up step down saja di BTS saya, dan pada saat listrik mati belum bisa membackup gitu ya. Jadi mati ya langsung mati total, tidak bisa backup. Tujuan di BTS hanya untuk menghilangkan adapter. Nah contoh di sini adapternya. Nah ini adapter yang saya gunakan sekarang sudah kosong. Ini kipas angin ini sebenarnya ya. Kalau ini casan untuk baterai laptop. Jadi ini hanya satu saja nih yang dipakai, yang ini saja. Nah larinya kemana? Larinya ke sini, ke power supply. Nah power supply-nya saya menggunakan 30 ampere. Sebenarnya awalnya 10 ampere saja ya. Tujuannya saya nyicil. Jadi ini yang kalau yang 30 ampere aki akan bisa diganti dengan ukuran 100 Ah. Jadi biar nanti kalau listriknya mati agak sedikit lama, maka dia bisa tahan misalkan sampai 12 jam, karena perangkat saya belum terlalu banyak. Makanya kalau nanti perangkat saya sudah banyak, mungkin ini akan saya pindahkan ke BTS gitu ya. Ini sudah debunya sudah mulai banyak sekali, belum saya bersihkan kembali. Oke ya, mungkin sampai di sini saja dulu. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Teman-teman yang paham tentang masalah komponen-komponen elektronik kecil itu bisa berkomentar dan bisa menjabarkan untuk lebih detailnya ya, karena di sini ada elko yang mungkin saya juga masih belum terlalu paham. Jadi di sini alhamdulillah ya, mungkin sudah hampir 1 tahun saya menggunakan
Sini sudah saya pindahkan dari BTS sekarang jadi ke pusat. Ini saya gunakan BTS-nya, saya rakit sendiri, tapi hanya step down step up saja gitu, tidak backup ke aki. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan juga ingin menjelaskan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.